Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gondes, Mendes, Tarton, hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, amin. Selalu mendapatkan rahmatnya, amin. Dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan, amin. Masih bersama Gondes ya, di channel reading untuk beberapa hari mungkin ya. Gondes tidak upload video, upload tapi paling satu gitu ya, oke. Karena ada sesuatu hal yang harus Gondes jalani dulu, harus Gondes kerjakan ya, karena harus difokuskan seperti itu, oke. Oke, sebelumnya terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini dan masih stay di channel Gondes ya. Terima kasih sekali. Kembali di sini Gondes mengambil sebuah tema ya. Haruskah hubungan ini dipertahankan? Haruskah? Haruskah dipertahankan? Ya, kita akan lihat. Haruskah hubungan ini dipertahankan? Di sini Gondes mencoba untuk membuat sebuah ya pembacaan secara general, tetapi pilih kartu atau pick a card. Di sini diwakili oleh angka kembar ya. Ini nanti kita akan maknai terlebih dahulu sebagai pengetahuan tambahan, tidak mempengaruhi daripada tebalan kartu. Di sini ada 02, 02, 03, 03, 04, 04. Ya, ada 3 pilihan. Sahabat semua bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya karena ini adalah general reading, bisa versional, bisa tidak, bisa curah tertumpah di beda-beda ini ya pilihan. Jadinya mungkin nyangkut di sini, mungkin nyangkut di sini, mungkin nyangkut di sini, seperti itu. Energi kalian itu bertebaran di sini gitu ya. Kalau bisa ya dipilih semua, nggak apa-apa. Tadi tonton dari awal hingga akhir. Oke. Ya, silakan dipilih. Menggunakan intuisi hati kamu pastinya, karena intuisi hati tidak akan pernah salah, karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Dan yang pasti jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu. Dan itu intuisi hati itu pokok harus kita gunakan ya. Dan ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang aja. Karena selebihnya ya memang kembali ke kamu, tanggung jawab hidup kamu ada di tanganmu. Ya, ini adalah clue gambaran. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang ya. Oke, fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan seseorang atau apa yang kamu pikirkan di sini tentang hubungan ya. Haruskah hubungan ini dipertahankan atau dilepaskan saja gitu ya. Oke, artinya kita ambil dipertahankan atau dilepaskan, tetapi kita mengambil sebuah judul haruskah dipertahankan. Oke. Ya, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, dimulai dari file yang pertama ya. Kamu sudah memilih pastinya ya. Kok tumben Des bikin paket ya, untuk sebuah variasi aja ya, untuk lebih menarik energi kamu itu tadi. Kalau di sela-sela gini tuh kamu bisa benar-benar fokus gitu ya. 0202 ya di file yang pertama. 0202 ini untuk asmara ya. Kita memaknai secara untuk asmara ya. Ini adalah dimaknai sebagai pertanda bahwa kamu harus meluangkan waktu untuk merenung. Pastinya yang bersangkutan dengan hubungan seperti itu. Entah hubungan kamu tuh baik-baik saja atau entah hubungan kamu tuh ada masalah, yang pasti di ditanda ini di saat kamu sering melihat ya, berulang-ulang melihat tanda-tanda 0202 ini, kamu harus untuk menyempatkan waktu atau meluangkan waktu untuk merenung gitu ya. Oke. Kita akan taruh sini. Kemudian Gondes akan shuffle. Ini adalah mewakili perasaan si dia atau perasaan kamu ya. Ini adalah sebagai klarifikasinya. Haruskah hubungan ini dipertahankan? Hubungan ini maksudnya hubungan kamu dengan si dia. Haruskah dipertahankan atau dilepaskan? Pastinya seperti itu. Pertanyaannya seharusnya seperti itu. Oke. Apakah kamu harus bertahan atau melepaskan? Kita akan lihat. Ada kartu pertama. Ada King of Swords. Ada tanggung jawab tentang sebuah hubungan. Ya, kartu pertama kita akan lihat. Ada King of Swords atau tanggung jawab. Fokus ya. Harus tetap fokus.
File yang pertama. Tentang keinginan untuk menuju ke sebuah keseriusan dalam hubungan ini, di sini ada Four of Wands ya, dimana tentang pernikahan ya, akan ada pernikahan, intinya seperti itu. Mungkin kalian memang sudah merencanakan atau bagaimana, itu hanya kalian yang tahu ya. Tetapi di sini nanti akan terjadi perubahan menjadi lebih baik ya, akan menjadi lebih baik. Tidak ada pertengkaran ya, positif energinya di sini di file yang pertama ini ya. Akan ada perubahan, kita lihat perubahan ini kan bergerak dengan cepat. Kalau orang yang memiliki masa lalu dia akan healing. Ini ada berdoa untuk healing. Jadi di sini mungkin hubungan ini sedikit banyak ada rintangan, di mana rintangan itu yang membuat kalian itu selalu ada kayak ragu-ragu mungkin, atau was-was mungkin, atau mungkin enggak ya, bener enggak ya. Ada di sini ada namanya rembukan tentang sebuah hubungan menuju keseriusan. Di sini soalnya terlihat ada perubahan nanti tentang sebuah batasan, adanya batasan ya, yang dimana salah satu akan meninggalkan kamu. Jadi udah rencana tetapi akan meninggalkan hubungan ini. Salah satu di antara kalian. Letakkan energi kamu. Kalau ini adalah energi kamu, berarti kamu akan ditinggalkan atau kau yang meninggalkan. Seperti itu ya, seperti itu. Haruskah dipertahankan atau dilepaskan? Akan ada yang melepaskan salah satu di hubungan ini. Mungkin kemarin sudah ada rencana untuk menikah kalian, ada rencana untuk melakukan sebuah serius dalam hubungan, tetapi ternyata di sini akan ada perubahan. Nanti akan ada perubahan di mana ada batasan. Ya, batasan ini mungkin dia atau kamu yang akan meninggalkan hubungan ini. Ya. Jadi semuanya dimulai dari nol. Konyol ini ya, sungguh konyol. Jadi nanti kamu bisa mempertimbangkan. Kalau kamu ada di ranah ini, pertimbangkan. Ini akan ada salah satu di antara kalian yang meninggalkan hubungan ini karena adanya tanggung jawab. Seperti itu. Kita akan lihat lagi tentang penegasannya atau klarifikasinya. Tetap fokus ya. Haruskah hubungan ini dipertahankan? Ada keraguan, intinya seperti itu. Ini usianya lebih muda ya, entah dia entah kamu. Tapi ada dia, kita bicara tentang dia dulu ya. Memang kita berbicara tentang dia dan kamu adalah penanyanya gitu ya, yang bertanya gitu ya. Ragu-ragu dan ada kekecewaan, entah dalam perjalanan hubungan kalian itu ada yang mengecewakan salah satu ya. Tapi ini kita bicara tentang dia ya. Dan ada juga perselingkuhan di hubungan ini. Hubungan ini tidak mulus ya. Ada yang selingkuh di hubungan ini. Dengan seiring itu menjadikan hubungan ini menjadi sebuah tidak ada kepastian. Mungkin ya batasan itu kan tidak harus cewek ya, tidak harus dia punya apa gitu, tapi yang pasti batasan itu bisa berbentuk mungkin keyakinan yang berbeda, mungkin karena status sosial yang berbeda, mungkin atau dia punya istri, atau keyakinan yang berbeda, atau letak waktu atau jarak yang berbeda yang membuat hubungan ini ragu-ragu. Kemarin mungkin kalian manis-manis saling menjanjikan satu sama lain untuk mencapai sebuah keseriusan ya, tetapi seiring waktu merasa ada perubahan yang begitu cepat ya, tentang keinginan salah satu untuk meninggalkan hubungan ini ya. Karena konyol ini hubungan ini ya, benar-benar konyol. Yang didasari atas keraguan-raguan. Merasa ragu-ragu terhadap hubungan ini. Karena salah satu diantara masih muda ya, masih labil kali ya. Dan ada kekecewaan yang terselubung di sini. Ya mungkin selama ini dia nggak kucur ya. Tapi di sini semakin kesini semakin terlihat. Dan di sini ada hubungan yang namanya
perselingkuhan. Ada hubungan yang mencapai pada titik membuat hubungan ini saling meninggalkan atau ditinggalkan dan meninggalkan karena adanya perselingkuhan atau ketidakjujuran. Ya, dan di sini juga terlihat tidak ada kepastian. Ya, ini kok terlihatnya dari kamu ya. Tergantung yang menonton ya. Kalau yang menonton itu maskulin, cowok, artinya ini adalah membicarakan tentang dia feminim ya. Tapi di sini terlihatnya memang feminim. Ya, feminim ini mempunyai yang lain. Janda ya, janda, ada yang janda. Ada komitmen lain. Komitmen, tinggal komitmen di sini sebetulnya terlihatnya tuh seperti itu karena adanya perselingkuhan, juga adanya kekecewaan dan adanya keraguan. Ini kalau Gondes sarankan dipertimbangkan kembali kalau kalian ada di ranah ini, karena nanti ya bahagia tetap jalan sih, cuman seperti apa ya, sangat memberikan beban benar-benar beban, menguras beban pikiran kita untuk hubungan ini, karena hubungan ini satu memang sudah terkontaminasi selingkuh selingkuh, terus kekecewaan itu sudah mulai muncul, apalagi ditambah dengan keraguan karena ada batasan ini. Batasan ini bisa karena macam-macam, karena orang tuanya nggak setuju, atau anaknya nggak setuju, atau punya pasangan, atau karena status kalian ekonomi yang berbeda jauh, seperti itu. Konyol ya, sudah ini hubungan ini aku bilang lucu tapi lebih ke arah konyol. Udah ingin bertanggung jawab untuk membentuk sebuah keseriusan dalam hubungan, tetapi tiba-tiba belenggu itu nongol begitu saja di saat udah mulai terencana itu, tiba-tiba saja dia meninggalkan atau kamu yang meninggalkan. Ini sebuah seperti udah kosong, nggak ada, sudah kayak nggak ada udah kayak nggak ada lagi pembicaraan itu, kayak udah masing-masing nanti endingnya seperti itu. Jadi lebih baik ya pertimbangkan kembali untuk file yang pertama. Di sini tidak ada kepastian gitu. Kalau dia janji mau nikahin kamu udah 5 tahun yang lalu mungkin ya, kalau udah menjalin hubungan mungkin udah lama gitu, udah 5 tahun yang lalu mungkin dia pengen menikahi kamu, tetapi ada goncangan sedikit atau ada masalah sedikit langsung nggak jadi, terus nanti ngumpul lagi terhubung kembali karena memang kalian tuh saling mencintai, dasarnya seperti itu. Hubungan pernikahan itu nanti kemudian dibicarakan lagi, tapi nggak ada kepastian, jadi cuman tinggal omong aja gitu. Jadi ya buang waktu. Ini ada yang pacaran lebih dari 4 tahun, ada yang pacaran lagi 3 tahun, ada yang lagi memang ada yang lagi masih muda setahun 6 bulan, tapi udah berani membicarakan itu, tetapi endingnya nggak ada kepastian sama sekali. Jadi untuk hubungan ini harus kamu pertahankan atau kamu lepaskan, pertimbangkan dengan masa-masa. Jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan nanti, agar tidak ada yang namanya penyesalan ya, karena penyesalan itu datangnya di belakang, seperti itu ya. File 1. Sekarang Gondes akan coba untuk men-shuffle pesan untuk kamu. Gondes akan menggunakan tentang kita, tentang kamu dan dia pastinya ya. Kita akan ambil 5 sesuai tebaran kartunya. Oke, sorry ya, tergoyang. Suka itu kartunya tuh suka jatuh, terus aku suka nyenggol gitu, suka kesenggol-senggol gitu, jadi tripodnya suka goyang. Sorry ya, tidak mengurangin ya kenyamanannya. Kita akan ambil 5 aja ya. Pesan untuk yang memilih file 1. Kita akan ambil sesuai tebaran kartunya. Single parent, ini ada yang statusnya single parent ya, duda atau janda ya. Kemudian kita ambil pesan yang kedua. Bertutur katalah yang baik-baik saja.
Kemudian yang ketiga, dia tipe pribadi cuek. Terus ada bersabarlah. Ini pesan buat kamu yang menonton video ini dan memilih file 1. Kemudian tersenyum. Intinya pertimbangkan kembali. Kamu mau yang mana? Mau dilanjut atau tidak? Tapi yang pasti ini hubungan tidak menampakkan sebuah kepastian. Walau rencana itu pernah ada dan rencana itu sepertinya tinggal rencana saja. Ya, walaupun kalian berkomitmen pun tetap jalan berpacaran atau berjalan terhubung itu, tapi tidak sampai ke jenjang itu. Karena ada belenggu seperti itu. Di sini terlihat ada energi Pisces, ada energi Pisces, kemudian ada energi Libra ya. Kemudian di sini juga ada energi Scorpio ya, ada energi Scorpio juga. Di sini ada energi Sagittarius, kuat sekali energi Sagittarius. Kemudian ada energi Aries, ada ya. Dan di sini juga ada energi Cancer ya. Oke. Yang dominan adalah energi Sagittarius. Begitu, file 1 ya. Oke. Semoga bermanfaat. Pertimbangkan sebelum melangkah. 10 kali berpikir, 1 kali melangkah. Tetap optimis dan cintailah dia karena Allah. Karena mencintai karena Allah, seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu tidak akan merasa begitu sakit, tetapi akan ada namanya rasa ikhlas. Karena dari Allah kembali pada Allah. Dan jangan pernah lelah untuk berdoa dan menjadi orang baik ya. Oke, file 1. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye. Oke, sekarang kita mulai untuk file yang kedua ya. Di sini ada 0303. Haruskah hubungan ini dipertahankan ya? Oke. Kita terlebih dahulu akan memaknai daripada angka kembar ya. 0303 ya. Ini kita maknai untuk secara asmara ya. 0303 di sini ya, sebuah pesan menyampaikan bahwa di sini kamu diharap untuk hati-hati. Kamu jatuh cinta pada orang yang salah. Ya mungkin awalnya kamu dibutakan dengan cinta dan tertipu sikap. Ya, sikapnya yang manis ya, yang membuat kamu tuh punya hati ya, yang membuat hati kamu tuh berdebar ya. Yang ternyata itu sebetulnya ya, di balik itu semua itu ternyata ada yang dia inginkan dari kamu. Ini maknanya seperti itu, pesan untuk kamu ya. Oke. Sekarang gue rasakan shuffle ya. Haruskah hubungan ini dipertahankan ya? Makna ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya ya. Ini hanya sebagai pengetahuan tambahan saja, tapi cukup untuk mengantisipasi juga ya. Oke, fokus ya. Haruskah hubungan ini dipertahankan atau dilepaskan? Kamu diminta untuk usaha di sini, mengusahakan, memperjuangkan terlebih dahulu. Pastinya ya, kalau menjalin sebuah hubungan itu tidak semata-mata kita duduk diam atau stuck di tempat terus nanti akan berkembang menjadi sebuah hubungan, tidak ya. Kamu diwajibkan di sini untuk berusaha memupuk ya, menanam, kemudian merawat dengan cara memupuk, menyirami ya kan, menyemai ya kan. Kemudian lakukan itu be continue, tidak cuma sekali atau 2 kali. Itu termasuk bagian dari usaha untuk sebuah hubungan ya. Tapi kalau kamu bergerak sendiri itu pun tidak akan menjadikan sebuah hubungan yang bagus. Karena hubungan sendiri terdiri dari 2 orang atau lebih. Tetapi ini kita bicara tentang hubungan asmara, jadi harus kita lakukan
bersama. Kalau cuma sepihak ya tentu saja Gondes akan bilang lepaskan gitu loh, ya. Tidak ada kecocokan dalam hubungan ini. Ya mungkin itu seperti yang Gondes sampaikan. Kamu berjuang saja, berjuang terus, sedang dia santai. Kamu sampai kelelahan rasanya ya. Tapi nggak ada perjuangan dari dia, ya. Itu baru tanda-tanda kamu boleh melepaskan. Tidak ada kecocokan karena selalu ada pengkhianatan dalam hubungan ini. Mungkin ini tapi vice versa ya, bisa terbalik karena ini adalah general reading. Kalau kamu resonate atau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Energi jadi pure ditarik hanya milik kamu sendiri, energi kamu saja dan energi dia gitu. Ya, ini di file 2 sepertinya agak sedikit meragukan ya menurut Gondes sendiri ya. Kamu berjuang sendiri. Bahkan di sini kalaupun kalian berjuang berdua, sama-sama berjuang, tapi di sini sepertinya salah satu di antara kalian membuat hubungan ini tidak ada kecocokan lagi. Ada pengkhianatan, ya. Pengkhianatan sendiri tidak termasuk selingkuh, itu tidak saja ya. Pengkhianatan itu bisa mungkin dia melakukan hal yang membuat kamu jengkel, ya, seperti kepercayaan atau mental ya, mental kamu yang dibikin kalang kabut karena dia nggak memberikan kepastian sama kamu, dia tarik ulur, janji-janji doang. Nah, itu masuknya apa, Des? Ya berarti ada sesuatu di hubungan itu yang memang tidak harus dipertahankan. Ya, ini di sini terlihatnya ada perselingkuhan. Ada perselingkuhan di dalam hubungan ini. Ada pengkhianatan yang membuat hubungan ini sudah mulai tidak cocok. Ya. Sekarang harus tanya. Semisal seseorang yang kamu cintai berselingkuh, apa yang akan kamu ambil tindakan? Ngasih waktu, mengasih kesempatan, atau kamu langsung mengambil tindakan? Itu tergantung pribadi kalian masing-masing ya. Ada yang kadang-kadang itu bisa memberikan toleransi. Sebetulnya selingkuh sendiri itu tidak bisa ditoleransi menurut aku ya. Ya, tidak boleh sekalipun kita ada kekurangan misalkan. Ya, kita karena sibuk kerja atau apapun, itu nggak bisa ditoleransi. Selingkuh ya selingkuh aja, namanya melukai. Artinya di dalam hubungan itu sudah tidak kecocokan. Buat apa dipertahankan? Kalau versi Gondes ya. Gitu. Hubungan ini stuck aja, atau hubungan ini stuck, gak ada perubahan sama sekali. Begitu-begitu aja. Kemarin berbuat salah, minta maaf, kemudian diulangin lagi. Tidak ada perubahan sama sekali. Ya. Hubungan yang seperti ini hubungan yang sangat-sangat membingungkan, bisa jadi malah melelahkan ya. Lebih condong ke melelahkan. Ya. Jadi intinya ya sudah nggak ada kecocokan. Kalau ada kecocokan pasti ada pergerakan ke depan menjadi lebih baik ya, lebih baik sendiri. Mungkin dia yang menginginkan sendiri tanpa ada kamu gitu, karena memang dia sebetulnya nggak menginginkan hubungan ini, atau hubungan ini sekedar hiburan saja ya. Jadi satu berjuang, satunya tidak, atau satunya berjuang dan benar-benar menepatin janji atau setia, yang satunya berkhianat, berselingkuh, ya kan. Ada juga yang memang hubungan ini stuck, ada pergerakan, nggak ada selingkuh, nggak ada pengkhianatan, tapi nggak ada pergerakan menjadi lebih baik. Itu juga karena apa? Pasti ada sesuatu yang membuat hubungan ini tidak bergerak, itu ketidakkecocokan seperti itu ya. Di sini disarankan kamu untuk sendiri aja mengambil keputusan untuk melepaskan diri, atau lebih sendiri untuk lebih mengintrospeksi diri saja. Seperti itu. Itu juga bisa kamu jadikan bahan pertimbangan kalau kamu memang masih sayang sama dia, tetapi perlakuan dia terhadap kamu seperti ini, atau sebaliknya ya, ini bisa terbalik-balik, kamu yang diperlakukan seperti ini. Ya ambil waktu untuk sendiri aja, lebih baiknya jeda dulu, seperti itu ya, seperti itu ya. Kalau kamu ada di ranah ini dan kamu memang merasakan seperti ini, atau dia memperlakukan seperti ini ke kamu, atau justru ini adalah energi dia ya,
ya ambil pertimbangan. Di sini kamu diminta ada kesempatan untuk lebih mengkoreksi diri sendiri ya, daripada mengkoreksi orang lain kan lebih baik mengkoreksi diri sendiri, itu lebih baik seperti itu ya. Kalau kode sendiri menurut kode sendiri, kalau orang yang sudah berselingkuh itu pasangan kita ya, nggak ada toleransi lagi. Itu kayak penyakit gitu loh, tahu nggak? Dulunya nggak pernah selingkuh Des, tapi sekarang kenapa selingkuh? Ya selingkuh itu kalau nggak ada niat nggak terjadi loh. Mungkin dulu memang belum ini, masih cinta sama kamu, masih mekar kali ya, masih ada. Tapi di hubungan ini tidak ada kecocokan lagi ya, seperti itu. Terlihatnya seperti itu. Kita lihat manakah saya. Haruskah hubungan ini dipertahankan atau dilepaskan? Di sini diminta untuk mempertimbangkan, lebih mengkoreksi diri sendiri terutama. Koreksi diri. Itu lebih baik ya. Nggak usah ngoreksi orang. Dimulai dari diri sendiri. Tapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri juga. Tidak bagus diri sendiri dolimin. Ya. Maksudnya gimana, Des? Ya, mengkoreksi diri sendiri itu boleh. Mungkin kamu ada kekurangan, atau mungkin ada kata, atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak suka, atau memang ya lebih baik ya kita lebih bilang mungkin nggak pantas kita untuk dia gitu. Ini aku nggak pantas buat dia. Itu juga lebih baik sih seperti itu, daripada kita meratapi, menangisi ya kan gitu. Hubungan ini nyeleneh ya. Hubungan ini bisa dibilang nol. Ada sebuah keinginan tapi nggak pernah disampaikan. Akhirnya konyol. Akhirnya menjadi sebuah pertanyaan buat kamu juga. Hubungan ini dipertahankan atau dilepaskan? Bukan karena kurang komunikasi ya. Biasanya memang awal dasar dari sebuah ketidakcocokan itu karena kurang komunikasi. Maunya seperti ini tapi nggak pernah tersampaikan. Maunya seperti itu tapi nggak pernah disampaikan. Atau dia yang kurang perhatian sama kamu, atau kamu yang kurang perhatian. Intinya komunikasi itu pada dasarnya. Ya dasarnya seperti itu. Akhirnya konyol ya. Jadi hubungannya nggak jelas. Hubungannya nggak yang tidak terkomunikasikan gitu loh. Gitu. Kamu mempunyai keunek-unek seperti ini nggak kamu sampaikan. Dia juga nggak ngerti maksud kamu, dan begitupun dia. Ya, begitupun kamu nggak tahu maksud dia seperti itu. Nah kayaknya kalau menjalin sebuah hubungan, kalau boleh sampaikan, mendingan saling terbuka. Jangan pura-pura nyaman padahal nggak nyaman. Ya, cinta padahal nggak cinta. Itu sesuatu hal yang sebetulnya tidak sehat dan memaksakan diri dan menyakiti diri. Akhirnya terjadi koneksi di saat, apalagi dia yang pura-pura kamu cinta, dia pura-pura cinta, itu sangat menyakitkan ya. Makanya lebih baik komunikasinya lebih intens, lebih jelas gitu ya. Tapi ya ada juga sih yang nggak banyak ngomong gitu. Seorang maskulin itu nggak semuanya banyak ngomong terus harus menjelaskan, enggak sih, tapi kamu paling tidak harus tahu saja arah tujuan daripada hubungan ini kemana. Kalau sekalinya kamu ngelihat tanda-tanda yang memang betul-betul sudah tidak ada kecocokan, ya pertimbangkan lagi untuk menyudahi atau meneruskan. Kalau meneruskan berarti kamu harus siap dengan segala resiko. Kalau meninggalkan berarti kamu juga harus siap dengan segala resiko. Ya. Di sini sebetulnya ada tanggung jawab yang harus dilakukan ya. Tidak cuma sekedar aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku ini, aku itu, enggak. Tetapi dalam sebuah hubungan sendiri seharusnya ada rasa tanggung jawab ya. Kalau berani menaruh perasaan pada orang lain berarti harus berani menjaga, atau sebaliknya seperti itu. Tapi di file 2 ini sepertinya sudah tidak ada kecocokan sih, terlihatnya gitu. Ada beberapa yang membuat hubungan ini terlihat tidak ada kecocokan. Di antaranya hubungannya stuck, nggak ada perubahan, nggak ada pergerakan ya kan, berhenti di tempat. Ada yang berkhianat, ada yang selingkuh, ada yang berkhianat itu macam-macam. Berkhianat itu tidak harus selingkuh juga ya. Dan di sini disarankan kamu untuk mempertimbangkan diri, mengkoreksi diri sendiri juga. Cari waktu, lebih baik jeda ya.
Kalau kamu belum bisa melepaskan, jeda aja. Ya. Masih ada peluang sebetulnya, ya. Masih ada peluang. Ini sepertinya hubungan ini memang harus direnov. Gimana cara ngerenov hubungan, Des? Yang ngerenov itu dari dasarnya ya. Kamu tanya bagaimana perasaan yang sebenarnya. Itu intinya saling terbuka itu loh. Saling terbuka. Terus bagaimana sebaiknya hubungan ini gitu ya kan. Dan kalau kamu udah mengajukan pertanyaan itu ya kamu harus siap dengan resikonya. Kalau dia mengajak sudahan ya udah, berarti memang selama ini harus tidak perlu dipertahankan lagi. Ya. Tapi dimulai dari diri kamu sendiri. Cobalah untuk jeda. Jeda itu harus bilang ya, Des. Boleh bilang, boleh enggak. Kalau dia cinta, kamu jeda, pasti dia akan nyariin kamu. Kalau dia nggak cinta, kamu nggak jeda juga, kamu tetap dicuekin. Itu seperti itu loh, cinta itu seperti itu. Tetapi kalau orang sayang, cinta, jeda pun dia akan mencari, tetap. Paling tidak meninggalkan pesan ya. Gitu. Ya, masih ada peluang. Ternyata di hubungan ini masih ada rasa cinta, ada rasa rindu. Ya, artinya masih ada rasa, masih ada peluang untuk dipertahankan. Ya, tadinya di sini dipesankan untuk kamu untuk lebih introspeksi diri atau jeda, ambil waktu jeda. Ya, kalau kamu ngetes dia ya kamu berarti harus jeda dulu, nggak usah nge-WA terus. Biar dia yang nge-WA, dia nanti akan mencari. Kalau cinta itu yang biasanya suka ngecat terus tiba-tiba hilang, dia akan mencari. Itu kalau cinta. Tapi kalau orang yang nggak sayang, nggak cinta, yang ngecat terus, ya kalau ngecat dibales, kalau nggak ngecat nggak dibales gitu, membalasnya juga semaunya. Terus apalagi kalau nggak ngecat malah nggak dibalas sama sekali, nggak dicari, itu namanya nggak cinta ya. Kamu posting nggak di komen. Padahal itu adalah keinginan kamu untuk di komen. Nah itu juga termasuk itu tanda-tanda kalau dia sayang, kalau masih komen. Tapi kalau nggak komen artinya ya memang dia nggak sayang sama kamu. Ya kan, jeda dulu bisa diambil. Tapi di sini masih ada peluang untuk saling cinta. Soalnya di sini ada cinta gitu, ada sayang. Kita lihat, kita melihat sesuatu. Ada belenggu, masalahnya ada belenggu di sini. Kenapa dia kok suka ngelakuin sesuatu hal yang mungkin membuat kamu bertanya, bertahan atau dilepaskan ya, Des gitu. Ada sesuatu yang membuat dia belenggu. Belenggu itu bukan karena belenggu itu bisa bentuk mungkin pekerjaan yang lagi sulit, mungkin ekonominya yang lagi sulit, jadi dia fokus ke pekerjaan atau ke keuangan, atau karena dia mempunyai pasangan, atau karena keyakinan kalian yang berbeda, atau karena jarak ya. Jadi belenggu itu macam-macam, dan kamu pasti tahu karena kamu kan pasangan dia gitu loh, ya kan. Jadi kamu tahu apa yang dia keluhan selama ini. Orang kalau cinta itu biasanya bisa mengeluh. Kenapa? Dari hubungan cinta sendiri itu kita bisa menjadi tempat curhat, kita bisa jadi tempat tukar pikiran, kita bisa tempat segalanya. Untuk kalau mencintai ya itu akan bicara tentang apa yang dia inginkan, maksudnya dalam hal positif atau mengadu apapun, pokoknya bisa buat tempat pikiran terbuka gitu, kamu bisa melihatnya ya. Oh, diantaranya di sini ada orang ketiga. Masih cinta, tapi ada orang ketiga. Masih ada harapan, tapi ada orang ketiga. Nah, di sini diperlukan waktu kamu untuk jeda. Kalau gue sampaikan jeda. Kalau kamu masih sayang sama dia, introspeksi diri, isolasi diri, menyendiri, kasih waktu dia untuk berpikir, jeda. Mau dilanjut atau tidak. Kalau dia cinta sama kamu, dia akan mencari kamu. Tapi kalau dia tidak mencari kamu, artinya dia memang cinta tapi lebih terikat oleh orang ketiga. Seperti itu. Ya. Oke? Terus bagiannya bagaimana, Mas? Jeda. Pertimbangkan kembali. Introspeksi diri. Ya. Kamu jeda. Bukan belajar move on, bukan. Udah gak menyuruh seperti itu, tapi yang pasti kamu ikhlas mencintai
dia karena Allah. Soalnya akan terjadi sesuatu di file 2 ini, seandainya terjadi tapi kamu dengan versi kamu sendiri, mencintai dengan versi kamu sendiri, kamu akan sangat terluka. Karena di sini terlihat ada orang ketiga dan memang pokoknya masalah di sini ada perselingkuhan. Jadi kamu harus mengambil sebuah keputusan untuk jeda dulu, yaitu untuk mengerti perasaan dia sebenarnya sama kamu bagaimana. Walaupun di sini terlihat cinta sama kamu, tetapi di sini ada belenggu yang mengikat dia untuk kamu berpikir ulang seperti itu, ya. Oke. Di sini terlihatnya ada energi Virgo, ya, ada energi Virgo. Juga di sini terlihatnya ada energi ya, Virgo besar sekali ya Virgo ini ya. Terus di sini juga ada energi Scorpio, ya kan? Di sini juga ada energi apa ini ya? Ada energi Aquarius, ada energi Gemini juga, ya. Jadi gue sarankan untuk mengambil waktu jeda, tetapi selebihnya terserah kamu ya, karena kamu yang menjalani, kamu yang merasakan. Kalau gue sampaikan ya, ambil waktu dulu untuk jeda. Kalau kamu ada di file 2 dan ini ada di ranah kamu. Yang kurang detail silahkan personal reading, ya. Nomor WA-nya mana, Des? Ada di setiap deskripsi atau ada di setiap video. Cari aja di situ ya. Oke. Ini pesan buat kamu file 2. Pertimbangkan kembali. Ya. Pertimbangkan kembali. Susah ya, namanya orang kita sudah cinta, tetapi dalam keadaan masalah. Ya bagaimanapun juga dia pernah mencintai kita, menyayangi kita. Kalaupun dia bersalah selingkuh, ya kalau kamu masih sulit, ya itu caranya, pertimbangkan kembali. Kalau bisa menerima keadaan ya nggak masalah. Kalau Gondes sendiri langsung vonis, tidak bisa kompromi, karena Gondes bukan tipe orang-orang yang memberikan kesempatan orang yang selingkuh untuk diberikan kesempatan. Itulah Gondes, ya. Cintai dia karena Allah pastinya, agar kamu jangan pernah mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, apalagi untuk hubungan, ya. Cintai dia karena Allah, datangnya dari Allah, pasti akan kembali sama Allah, karena Allah Maha tahu. Seandainya dia kembali meninggalkan kamu itu artinya memang mungkin ada sesuatu yang tidak bagus buat kamu dari dia, atau kamu tidak bagus buat dia, sehingga harus berpisah seperti itu. The real, apa yang kamu rasakan adalah sebuah kenyataan, ya. Ini sebuah kenyataan. Hubungan itu sebuah kenyataan, bukan mimpi, bukan halu. Jadi jangan pernah pakai topeng. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau tidak ya bilang tidak. Gak ribet jadinya gitu loh, ya. Saling mencintai, masih saling mencintai. Godaan mungkin, ya godaan. Lagi pacaran aja karena godaan begitu gampang, bagaimana nanti kalau menikah, ya Allahu a'lam, ya kayak gitu tuh. Tetapi yang pasti ya pertimbangkan kembali. Kita ambil satu lagi. Cinta itu tanpa syarat. Ini kan kayak pepatah ya, cinta itu tanpa syarat, pepatah ya. Maksudnya seperti ini. Kalau orang cinta itu ya nggak memikirkan fisik, nggak memikirkan umur, nggak memikirkan materi. Cinta ya cinta saja, karena yakin dengan cinta itu sendiri semua akan terbentuk menjadi sebuah kebaikan gitu kan ya. Tetapi kalau menurut Gondes, cinta itu ada syaratnya satu, yaitu iman. Ya, cinta itu harus didasari dengan iman dan keyakinan kepada sang pemilik alam semesta. Keyakinan, ya. Syaratnya hanya yakin, ya, seperti itu. Oke. Oke, sobat Gondes, tarot tentang hati dan jiwa di file yang kedua sudah Gondes sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran kembali. Cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah, dan tetap berjalan di rel kebenaran, ya. Jangan lepas kontrol, termasuk emosi, ya. Jangan melampaui batasan. Tetap ya
di rel, di koridor kebenaran. Karena pacaran itu kadang-kadang membuat lupa diri ya, sesuatu yang seharusnya belum boleh kita lakukan, nah itu yang tidak boleh dilakukan ya. Dan jangan lelah menjadi orang baik, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Oke, file 2, God bless you, Allah berkatimu, amin. Halo, masih bersama Mendes Start Tengah Hati dan Jiwa ya. Haruskah hubungan ini dipertahankan atau dilepaskan? Di file yang ketiga ya. Oke, di sini ada 0404 ya, 0404. Kita akan manai terlebih dahulu ya. Ini tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Ini hanya pengetahuan tambahan aja. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke. 0404 kita berbicara tentang asmara ya. Ini mengandung atau bermakna ya, pesan agar kamu peka melihat situasi dan kondisi ya. Pertanda stabilitas ya, yang kamu impikan ya. Ya, yang kamu impikan itu akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Ya, maksudnya tidak ada usaha yang sia-sia karena kamu lakukan, atau tidak ada usaha yang sia-sia yang kamu lakukan, seperti itu. Ya, oke, kita akan kemudian langsung menuju ke tebaran kartunya. Kita akan shuffle kartunya. Fokuskan hati, ya, pikiran, pandangan, bayangkan seseorang kamu pertanyakan di sini, ya, karena kita berbicara tentang dia atau membaca tentang dia dan kamu. Haruskah hubungan ini dipertahankan? Jadi file yang ketiga. File 1, file 2 sudah disampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah lupa selalu ya untuk melibatkan Allah atau Tuhan yang menurut keyakinan kalian masing-masing dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidupmu, dan gunakan intuisi hati. Ini adalah prediksi, jadi ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang saja. Semua kembali ke kamu karena kehidupan ini adalah milik kamu ya, dan tanggung jawab kamu. Tentang tanggung jawab, ada keinginan, ada rasa tanggung jawab dalam hubungan ini. Pasti ya, setiap menjalin hubungan itu hendaknya gitu loh. Hendaknya itu selalu menjaga yang dinamakan tanggung jawab atau mempunyai rasa tanggung jawab. Jangan cuma sekedar menjalin hubungan tik udah gitu, terus udahlah, nggak bisa kayak gitu ya. Itu hubungan apa itu namanya? Main-main itu. Ya. Hubungan ini sepertinya hubungan yang putus nyambung. Putus 2 hari nyambung. Putus sejam nyambung. Karena cinta ya, cinta. Ini bisa juga karena yang dinamakan twin flame ya. Marah-marah ketemu lagi, marah-marah terus saling memaafkan karena sadar kan ya. Itu namanya hubungan twin flame. Itu sulit sekali untuk dipisah. Putus nyambung ya. Seperti itu. Kita lihat dulu. Ini hubungan yang putus nyambung. Makanya bertanya mau dipertahankan apa dilepaskan sih, Des? Aku tuh bingung ya, Des. Masalahnya ya berantem gitu, terus baikan lagi, berantem, baikan lagi tuh. Kok bisa? Karena hubungan ini ada kebimbangan. Ya, ada bimbang. Gimana kok bisa bimbang toh? Menjalin hubungan itu memang ya ada lucunya, ada emosinya, ada sedihnya ya kan. Di dalam hubungan ini diliputi kebimbangan ya, dan membuat putus nyambung. Ada banyak pilihan, mungkin ketakutan mungkin dia banyak pilihan, atau kamu berdiri dengan player ya. Oke. Terlalu emosi juga, nggak banyak pilihan tapi emosionalan, Des. Mut-mutan
Mut-mutan tuh gimana tuh Des? Ya mut-mutan kalau lagi manis, manis banget gitu. Tapi ujuk-ujuk tiba-tiba marah-marah, nggak mikirin itu nyakitin hati gitu. Ini namakan hubungan twin flame ya. Marah, tiba-tiba marah. Kemarin habis baik-baik aja loh Des, tiba-tiba hari ini marah. Atau baru sejam kemudian itu baik-baik aja loh Des. Tapi tiba-tiba meledak dar gitu Des, pecah. Jadinya. Kenapa? Karena di hubungan ini ada kebimbangan dan ada keraguan-raguan. Usianya lebih muda dari kamu ya. Oke. Usia Des. Usia itu nggak jadi masalah ya sayang. Menjalin hubungan itu bukan karena masalah. Umur itu nggak jadi masalah. Ya. Ada yang umurnya udah 81 tapi kelakuannya seperti anak 18 tahun ya. Kayak Vicky dong Des ya. Tapi ada juga yang umur 18 tahun tapi dewasanya melebihi dari orang dewasa. Itu kedewasaan itu bukan terbentuk dari umur. Jadi untuk menjalin sebuah hubungan itu nggak harus memikirkan umur gitu loh. Umur itu nggak jadi penghalang gitu loh. Kedewasaan itu tergantung personalnya gitu. Ya kan? Ya enggak? Iya. Ini usia kalian memang berbeda, mungkin terpaut agak jauh dikit ya. Ini sekitar di bawah kamu ya. Kalau kamu yang lebih muda berarti dia yang lebih tua gitu ya. Letakkan energinya. Tapi di hubungan ini ada hubungan yang namanya putus nyambung. Ya, cinta ya Des. Bisa jadi karena cinta, tapi bisa jadi ini hubungan twin flame. Jadi terus ditambah lagi orang di sini itu yang terlihat itu mut-mutan gitu loh. Iya. Enak gak sih Des pacaran sama orang mut-mutan? Melelahkan kayaknya ya. Gondes punya pacar seperti nggak ada. Gondes punya suami bukan pacar. Suami aku suka marah gitu. Tapi ya sebentar. Gitu. Nggak marah banget. Nah, gitu karena suamiku baik gitu. Tapi kalau di sini sepertinya twin flame. Meledak-ledak hebat gitu. Mut-mutan. Hari ini bilang halo sayang aku cinta kamu ya. Beberapa jam kemudian bisa jadi dia meledak-ledak. Seperti itu. Ya kalau kamu bertahan aja. Enggak apa-apa. Seru ya Des. Sulit untuk putus ini. Hubungan ini sulit untuk putus. Ya. Sekalipun kamu lelah gitu. Jeda gitu 6 bulan gitu. Sekalian kamu lelah atau dia yang lelah, tapi nanti balikan lagi. Mau? Ya mau. Sekalipun kalian sudah saling menyakiti gitu loh. Hebat sakitnya tuh sangat-sangat sakit. Mungkin bisa jungkir balik gitu ya. Terus putus gitu ya 6 bulan apa setahun gitulah. Kamu juga masih sendiri, dia juga masih sendiri, balikan ya mau saling memaafkan, tapi nanti terulang lagi seperti itu loh. Jadi bukan buat pengalaman kesalahan-kesalahan kemarin, ya terulang lagi ya hal yang sama gitu. Permasalahannya ya sama, bisa jadi malah mengungkit masa lalu. Jadinya kalau Gondes bilang tuh mendingan nggak usah balikan tuh yo. Karena apa? Mantan itu udah tahu nol kita itu. Kartu kita itu udah dipegang sama dia. Dan kita juga pegang kartu dia kan. Tapi kalau untuk balik itu ya gimana ya, masing-masing udah pegang kartu. Tetapi ini hubungan di sini yang ternyata ada hubungan twin flame. Tidak bisa putus begitu aja, tidak. Pasti putus nyambung. Habis berantem hebat. Kemudian nanti ya balikan lagi seperti nggak terjadi apa-apa, saya memaafkan gitu. Tapi ya masih ada di catatan di hati gitu loh. Tapi ya secara ini bisa nyambung lagi gitu. Nggak tahu kenapa ya. Twin flame. Kalian itu seperti bayangan gitu loh. Paham enggak? Paham ya? Oke. Ya kan? Masa sih ya kamu ada di ranah ini enggak? Kalau kamu nggak ada di ranah ini artinya ya ambil aja sebagai pembelajaran bahwa ada yang namanya twin flame relationship. Pisahnya nggak bisa. Itu yang bisa memisahkan hanya sang kuasa atau waktu. Kalau udah ending ya ending tamat, maksudnya seperti itu. Suatu saat tanpa disuruh, tanpa disangka-sangka ya selesai begitu aja. Gitu. Tapi bisa jadi pasangan Des, bisa. Kalau jadi pasangan berantem, ya pasti. Gitulah. Padahal udah tahu sifatnya atau karakternya satu sama lain, tetapi tetap terjadi pertengkaran itu.
gitu. Ya ada yang lari sana, lari ke sana, pindah. Tapi nanti nyambung lah. Lelah nggak sih bukan kayak gitu? Lelah sekali. Gitu. Ya. Anda semisalkan gini nih. Kalian ada di hubungan ini. Ada kebimbangan. Ada, selalu. Di hubungan ini nggak ada tenang-tenangnya sama sekali. Ada yang cemburuan, curigaan, seperti itu. Tapi ya nyambung lagi. Karena apa? Saling memaafkan. Gitu. Kalau kamu marah, dia akan lebih marah. Gitu. Kalau dia marah, kamu akan lebih marah. Capek. Usianya udah ini deh, nggak masalah. Ini bukan masalah umur. Tapi kalian ini yang terlihat di sini usianya lebih muda, entah kamu tadi ya. Ya. Ada hubungan tuh. Kita akan lihat dulu penegasannya. Apakah kamu harus bertahan dalam hubungan ini atau melepaskan atau dilepaskan? Haruskah hubungan ini dipertahankan atau dilepaskan? Agak sulit. Tentang masa lalu. Tentang orang masa lalu. Di sini hubungan ini sebetulnya masih ada bayang-bayang orang masa lalu. Artinya dia masih menoleh ke belakang. Kok hubungan ini nggak seperti dulu ya? Gimana pasanganku dulu cinta sama aku, sayang sama aku. Kok hubungan ini berantem seperti ini? Nah, seperti itu. Ini yang mendominan daripada hubungan suka bertengkar, melelahkan. Makanya dia terkadang juga emosi. Tapi kamu dipertemukan oleh alam semesta. Sebetulnya cinta ya, sebetulnya sayang ya. Cinta. Kalian berdua ini saling melengkapi, saling menyayangi, saling mencintai. Tapi putus nyambung. Karena di antara kalian ada yang namanya orang mut-mutan. Ini yang kalah-kalah, yang menang-menang ya. Yang mengalah-mengalah, yang menang-menang. Ada santai. Ya kan aku bilang juga apa. Dia itu orangnya tipe santai yang kamu pertanyakan, ini orang tipe santai. Ini bisa terbolak-balik ya. Ini bisa energi kamu yang santai gitu. Orang ini cinta sama kamu, sayang sama kamu. Tapi dia belum bisa lepas dari orang masa lalu. Mungkin ada kekecewaan, nggak tahu kenapa itu. Tapi dia belum bisa move on dari orang masa lalu. Sehingga membuat hubungan ini putus nyambung. Ada kebimbangan di dalam hubungan ini. Ya. Di lain usianya memang ya agak lebih muda dari kamu, atau dia yang lebih tua dari kamu. Ya, tapi orang ini sabar sebetulnya. Ya. Tapi terkadang di hubungan ini ada kecurigaan, ada yang lain gitu. Sebetulnya nggak ada, itu cuma halu-halu aja. Ya, dan orang ini memang move on. Orang ini mut-mutan gitu. Bisa kamu, bisa dia yang move ya. Pokoknya letakkan energi kamu di mana gitu aja. Orang ini santai. Tapi cinta sama kamu, sayang sama kamu. Karena di dalam hubungan ini terjadi saling melengkapi. Makanya kalau kamu pergi, dia tuh kayak nggak mau gitu loh. Tapi ya bilang iya jawabannya gitu. Karena dia gengsinya tinggi. Atau sebaliknya, dia minta putus, kamu bilang iya. Kenapa? Karena kamu nggak bisa berkutik, karena kamu cinta sama dia. Sama-sama. Kalau kamu menggunakan perasaan, kalau dia menggunakan logika. Ya, hubungan ini nggak berjalan kemana-mana, ya begitu-begitu aja, stuck di tempat, nggak ada kelanjutannya ya Des, nggak ada. Mau menuju ke pernikahan belum ada, keseriusan belum ada. Ini orang putus nyambung. Ini hubungan putus nyambung. Sekalipun kalian saling mencintai, tapi masih diliputi rasa kebimbangan karena masih adanya orang masa lalu. Ditambah lagi karakternya yang mood-moodan atau emosionalan. Tipenya tipe fakeness. Setiap orang dasarnya baik, tapi di sini terlihatnya ya kurang baik. Ya kurang baik. Pemarah, intinya seperti itu. Siapa sih yang mau hidup sama pemarah? Bundes mah nggak mau. Ya. Nanti akan terjadi lembaran baru. Jadi kalau kamu bertanya apakah harus
hubungan ini dipertahankan, akan ada lembaran baru. Ini bukan kalau kamu mungkin jeda atau ditinggalkan sama dia gitu ya, ini akan putus nyambung lagi, nggak bisa putus ya, alam semesta nanti yang bisa mutusin ya. Jadi kamu akan teringat, kalaupun putus, kalaupun udah masing-masing, kamu akan teringat terus, dia pun akan teringat terus sama kamu ya, akan selalu terhubung, akan ada lembaran baru. Kamu mau belajar move on yang bagaimana, Des? Susah, aku mau belajar move on kalau kayak gitu. Iya, sulit sekali. Caranya bagaimana? Move on itu bukan melupakan ya. Ada yang salah kaprah. Kalau move on itu berarti melupakan orang itu, bukan. Move on itu kamu bisa melanjutkan kehidupan kamu gitu loh. Tapi masih ada bayang-bayang dia terus. Karena move on itu bukan melupakan. Dan di sini memang seperti itu. Model cinta seperti itu. Putus nyambung, kalau bisa digaris bawain di sini adalah hubungan twin flame. Ya, beriringan. Yang bisa memisahkan hanya alam semesta. Mungkin kamu nanti akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik. Nah, kamu baru bisa move on, bisa melanjutkan dengan orang itu gitu. Tetapi lama sekali prosesnya karena di sini putus nyambung. Kalau kamu masih sendiri, dia juga masih sendiri. Seperti itu. Kalau bisa jadi kamu sudah punya pasangan, dia masih sendiri karena bisa belum move on. Sulit orang ini untuk move on. Begitupun seperti kamu kayaknya deh. Ya. Jadi harus bagaimana, Des? Iya, jalanin aja santai kayak dia menjalanin santai. Di WA ya, kalau di WA dibalas, kalau nggak di WA ya sudah. Positif thinking aja. Kalau kamu nge-WA nggak dibalas, ya positif thinking aja sama dia. Mungkin dia lagi nggak pegang HP atau lagi nggak ada kuota gitu kan gampang gitu loh hidup tuh. Nggak usah dibikin sulit, ya kan. Kalau kamu bertahan untuk minta putus pun atau berusaha untuk minta putus, nggak bakal putus. Kamu bilang aku nanti putus aja kita lah, nggak bakal. Kamu pasti akan nge-WA lagi. Jadi kamu harus yakinin dulu diri kamu dulu. Karena semuanya tuh tergantung diri kamu sendiri. Di sini itu masing-masing punya perasaan yang sama. Yang kamu rasakan yang dia rasakan gitu loh. Paham enggak? Paham ya? Oke. Jadi harus bagaimana? Jalanin aja. Sulit, Des. Nanti suatu saat akan ada terminalnya. Lelah, Des. Ya, memang lelah sekali. Diusahakan nggak bisa. Bertahun-tahun, Des. Bertahun-tahun. Ya, seperti itu. Masuk sih. Masa? Coba aja. Ya, jadinya seperti itu. Jalanin aja. Tapi tetap rileks, santai. Yang pasti cintailah dia karena Allah. Ya. Seandainya dia bisa lebih cepat mencari pengganti kamu, ya berarti kamu harus mau nggak mau ya melepas, walaupun kamu sebetulnya juga masih sayang gitu. Dia juga masih sayang, tapi juga berusaha gitu loh. Yang kamu rasakan ya dia rasakan. Kalau kamu pengen move on, dia juga pengen move on. Kalau kamu pengen berlanjut, ya dia ingin berlanjut, seperti itu. Ya. Kalau kamu pamitan, kita udahan aja, nggak bakalan kamu dibilang jangan nggak bakal. Ya udah, dia akan menerima karena dia sebetulnya ya seperti yang kamu inginkan gitu. Kamu ingin sudah, ya dia nggak masalah, jawabnya tetap iya gitu. Sulit ya, sulit sekali. Makanya kamu jalanin aja, relax, santai aja. Kalau memang kamu masuk di ranah hubungan seperti ini, ya santai aja, jalanin. Kamu anggap aja ya gimana sih ya, beriringan tapi enggak ya, pokoknya kalau kamu mau nge-WA nggak dibalas ya nggak usah sakit hati gitu kan. Kamu belajar move on, ingin menyudahi kan. Kalau mempertahankan ya sabar, memang orangnya seperti itu. Oke. Di sini ada energi Pisces, juga di sini ada energi Scorpio ya. Di sini juga ada energi Gemini ya. Juga di sini ada energi
eh Taurus ya. Juga di sini ada energi Aquarius ya. Semua elemen turun di sini jadi saling mendukung. Itulah yang menjadi sebuah hubungan kalian, di mana kalian ada yang namanya putus nyambung, ada yang sayang, ada kebimbangan. Jadi kalau kamu bertanya haruskah hubungan ini dipertahankan atau dilepaskan, jalanin aja dulu. Kamu nggak bisa melepaskan dan nggak bisa bertahan. Ya, ya seperti ini hubungannya. Putus nyambung, putus nyambung. Kalau enggak ya, kamu lebih rileks saja, lebih santai aja. Ya, daripada kamu nanti sudah ketok palu putus, tapi kamu kebingungan sendiri, yang kamu bisa depresi loh. Hati itu merah, tapi kalau sudah patah itu sangat menakutkan ya, sakit sekali gitu loh. Oke sahabat Gondes, sekarang akan Gondes shuffle pesan untuk kamu yang menonton atau yang memilih file yang ketiga tentang kita ya. Pesannya, haruskah hubungan ini dipertahankan atau dilepaskan? Bersabarlah, jalanin aja, bersabarlah ya. Seperti ini loh hubungannya. Dia berjodoh denganmu hingga menikah, tuh kan. Punya perasaan yang sama, punya emosi yang sama. Astagfirullah. Tapi berjodoh. Amin kalau kamu memang suka. Mudah-mudahan ini ada lembaran baru yang memang benar-benar bisa menjadi lebih baik ya. Oke. Dia akan meninggalkan kamu, ada sebagainya yang meninggalkan kamu, atau kamu bahkan yang kepikiran seperti itu yang meninggalkan dia. Sama-sama pertimbangkan kembali hubungan ini. Jalanin aja. Ini kamu bisa pilih pesan 1, 2, 3, mana yang mau pilih. Dia meninggalkan kamu ya, atau mempertimbangkan lagi. Allah mencintai orang yang baik pasti. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap menjadi orang baik karena Allah mencintai orang yang baik. Ya, orang sabar. Ya. Allah mencintai orang yang sabar juga. Ya. Dan jangan pernah lelah dalam berdoa. Ya. Cintailah apapun yang ada di dunia ini karena Allah, bukan karena pengertian kamu sendiri. Akan semua terlepas dengan baik-baik saja seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Oke, sahabat Gondes? Tidak ada pesan lain kecuali bersabar, pertimbangkan, dan jalanin aja. Ikutin alurnya, nikmati prosesnya. Ya, oke. Cinta sejatinya ada pada kamu dan sang pemilik alam semesta. Selebihnya hanyalah bonus. Oke. Ada kesalahan dalam Gondes Mendestar tentang hati dan tiada kepada mutakmuli sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.